Suaranya tenang, penciumannya tajam. Tatapannya tegas, khas hewan buas. Inilah beruang madu. Tubuhnya yang mungil memudahkannya bergerak cepat. Kuku dan kaki-kaki yang kuat memudahkannya memajati pohon dan mencari makan. Beruang madu adalah jenis yang paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Ciri khasnya adalah chest patch atau tanda di dada yang menyerupai huruf U atau V, berwarna kuning atau keemasan. Mereka hanya terdapat di hutan tropis di Asia Tenggara. Di Indonesia, penyebarannya berada di Sumatera dan Kalimantan. Sejak tahun 1979, hewan endemik Indonesia ini berkategori hewan yang terancam punah Appendix 1. Karena itulah, Yayasan Borneo Orangutan Survival atau Yayasan BOS turun tangan. Di sini perlindungan dan rehabilitasi beruang madu digiatkan. Berpusat di Samboja Lestari, Kutai Kertanegara, hewan langka ini dirawat tanpa melupakan habitat alaminya. Halo Mas. Halo Mas. Ini mau ngasih makan beruang ya? Iya Mbak. Saya ikutan ya? Iya langsung aja Mbak. Bisa tolong bawain ini Mbak? Oh ini? Ya. Oke. Yuk. Setiap pagi perawatan beruang madu dimulai. Ada 3 kandang utama di Suaka ini. Tiap kandang dibuat menyerupai hutan alami, habitat asli beruang madu. Di kandang utama inilah mereka diberi makan. Sistem pindah kandang diterapkan agar para penjaga mudah menempatkan makanan. Seperti ini misalnya. Dari kandang tengah, para beruang dipisahkan ke kandang bawah. Di sini pula kandang beruang jantan dan betina dipisahkan. Nah, setelah kandang tengah ini dikosongkan, sekarang saya dan para penjaga akan menaruh pakan untuk para beruang jantan. Ayo Mas. Sejatinya beruang madu merupakan omnivora atau pemakan segala. Di alam liar, ia memakan beragam jenis serangga. Tapi ia lebih menyukai madu dan buah-buah manis lainnya. Di Suaka ini beruang madu tidak diberi makan dengan disuapi. Tetapi makanan disembunyikan di atas batang pohon atau di arena bermain mereka. Cara ini untuk melatih ketajaman indera penciuman dan kemampuan memanjatnya. Selain diberikan buah-buahan, para beruang ini juga diberi nutrisi tambahan berupa campuran pakan anjing dan juga tempe. Selain itu, ada selai yang biasanya diolesi di tiap batang pohon. Ayo Mas, kita sebar lagi. Masa rehabilitasi dan Suaka hewan endemik Asia Tenggara ini membutuhkan waktu dan pengawasan yang detil. Untuk beruang madu jantan, mereka akan seharian di kandang utama. Lalu akan bertukar kandang dengan beruang madu betina saat menjelang sore. Ini dikarenakan beruang jantan lebih aktif pada malam hari. Risiko konflik semakin besar jika ditaruh di kandang utama. Di alam liar, beruang madu tidak hidup berkelompok. Mereka hidup soliter di hutan dan biasanya hanya betina dan anaknya yang bepergian bersama. Untuk itulah, para penjaga beruang madu terus membuatnya selalu liar dan tidak bergantung manusia. Berbagai cara rehabilitasi dilakukan, meski risiko selalu membayangi. Inilah yang dialami oleh Fajri. 2 tahun menjadi penjaga mereka, suka duka ia rasakan. Pengalaman saya paling berkesan di sini, ketika masukin beruang, mereka ada yang susah untuk masuk. Jadi kita harus masuk ke dalam untuk menggiring mereka masuk ke dalam kandang. Dan dicakar waktu nyemprot atau membersihkan kandang mereka. Beragam tantangan menghadang, salah satunya jumlah beruang madu di Suaka yang melebihi kapasitas kandang. Namun demikian, penyelamatan hewan yang terancam punah ini tidak bisa dielakkan. Ketika hutan rusak, beruang madu juga perlu diselamatkan. Sampai hari ini kita belum punya teknik bagaimana mentraining beruang madu dan melepaskan dia kembali ke hutan. Tapi kita sekarang sudah kerjasama sama beberapa kebun binatang untuk coba pelajari kayak apa sih. Tapi sekali lagi itu bukan
tugas utama BOSF, tapi itu adalah tugas yang nggak bisa diabaikan. Menyadari pentingnya kelestarian hewan ini, sejak tahun 2006 beruang madu dipilih menjadi maskot Kota Balikpapan. Program-program rehabilitasi diutamakan. Cara ini diharapkan bisa melindungi hewan yang hampir punah ini. Untuk melindungi kepunahannya itulah sehingga waktu itu Bapak Wali Kota untuk membuat peraturan perwali bahwa ini menjadi maskotnya Kota Balikpapan. Kenapa beruang madu? Ya itu tadi untuk melindungi dari kepunahan untuk ini, dan itu di dunia hanya ada di kita. Nah itu merupakan suatu kebanggaan dan merupakan yang seharusnya kita lakukan. Melihat potensinya, terlihat pula betapa menakjubkannya si beruang madu. Sebelum terlambat kita bisa melawan para perusak habitat. Laporkan bila ada beruang madu yang dipelihara ilegal, dan marilah kita mendukung upaya penyelamatan beruang madu dan habitatnya. Duita Meriani, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.